Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Pradana, NPM 2175371. Di sini saya akan mengerjakan paket tracer 10.3.4 yaitu connect a router ke LAN. Oke, di sini kita akan melihat aktivitas yang akan kita lakukan. Yang pertama kita disediakan address table di mana device-nya itu ada router 1, router 2, PC 1, PC 2, PC 3, dan PC 4. Di sini interface-nya yang pertama ada Gigabyte Ethernet 0/0, Gigabyte Ethernet 0/1 dengan IP address-nya sebagai berikut. Kemudian subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian di router 2 sama saja seperti di router 1 ada Gigabit Ethernet 0/0, Gigabit Ethernet 0/1 dengan IP address yang telah ditentukan di address table. Kemudian di sini subnet mask-nya juga hampir sama, hanya saja pada serialnya kita menggunakan 252. Oke, untuk PC satunya kita bisa lihat sendiri di IP address-nya pada address table. Oke, kita lanjut saja teman-teman. Untuk objektif kita hari ini ada display router informasi, kemudian konfigurasi router interface, dan yang ketiga itu adalah verifikasi konfigurasi yang kita lakukan. Oke, untuk backgroundnya di aktivitas ini kita akan menggunakan show command untuk melihat current state dan current state dari router, dan kamu bisa menggunakan address table untuk konfigurasi router interface Ethernet. Kamu bisa menggunakan command untuk verifikasi dan tes konfigurasimu. Oke, di sini untuk part pertama yaitu display router informasi. Di step satunya kita diberikan sebuah catatan yaitu klik sebuah device dan klik the CLI tab untuk akses command line. Kemudian untuk password konsolnya yaitu Cisco dan password privilege exit modenya adalah kelas. Oke, di sini kita akan masuk ke router 1. Kita geser teman-teman untuk melihat aktivitas yang akan kita lakukan. Oke. Kita ke CLI tab, kemudian kita enter. Pertanyaan yang pertama, apa comment display untuk the static untuk semua interface yang ada di router 1? Di router. Oke, di sini tadi kita punya password untuk masuk ke konsol, kita harus mengetikkan password Cisco. Kemudian untuk masuk ke privilege modenya kita gunakan perintah terlebih dahulu, enable. Kemudian masukkan passwordnya adalah kelas. Oke, di sini kita akan memasukkan sebuah komen untuk step 1.a, yaitu comment display for all interface konfigurasi di sebuah router. Oke, kita akan menggunakan comment show interface. Kita enter, dan kemudian untuk step 1.b yaitu apa comment display informasi tentang seri 0/0/0 interface. Oke, kita enter dulu untuk kembali masuk ke privilege modenya untuk masukkan komen teman-teman. Oke, kita masukkan komen untuk informasi tentang seri 0/0/0. Oke, kita masukkan show interface CS0/0/0. Oke, saya salah di sini. Kita hapus. Kita enter. Dan kita akan melihat beberapa hal penting di sini seperti internet address, kemudian bandwidth-nya juga. Masukkan komen untuk poin C-nya adalah masukkan comment display static untuk seri 0/0/0 interface dan di router 1 dan jawab pertanyaan berikut. Oke, untuk pertanyaan poin C yang pertama itu apa IP address dari konfigurasi di router 1?
Untuk internet address-nya kita punya 209.165.200.255/30. Oke, selanjutnya kita ditanya di sini what is the bandwidth? Berapa bandwidth dari seri 0/0/0 interface? Oke, bandwidth-nya adalah 1544 KB. Oke, selanjutnya masukkan komen display static untuk Gigabit Ethernet 0/0 interface dan jawab pertanyaan berikut. Oke, di sini kita enter untuk masuk lagi ke privilege modenya. Kita di sini akan memasukkan komen show interface G0/0. Oke. Enter. Dan di sini kita akan menjawab pertanyaan dari poin D yang pertama, yaitu apa IP address-nya di router 1. Oh, sepertinya belum ada karena kita belum sama sekali belum mengkonfigurasi di router 1. Kemudian di sini ditanya kembali apa MAC address dari Gigabit Ethernet 0/0 interface. Oke, di sini untuk MAC address-nya ada 000D titik BD 6C titik 7D01. Oke, teman-teman, selanjutnya di poin D nomor 3, yaitu apa bandwidth atau berapa bandwidth dari Gigabit Ethernet 0/0 interface. Oke, untuk bandwidthnya ada ini teman-teman, bandwidthnya BW satu, sepertinya ini 1 juta kilobyte teman-teman. Oke, setelah selesai pertanyaan, maka kita akan masuk ke step kedua, yaitu display a summary list of the interface on router 1. Oke, di sini apa comment display sebuah summary of the current interface status dan juga IP address. Oke, kita masuk ke step 2 poin B, yaitu masukkan komen di edge router untuk menjawab pertanyaan berikut. Oke, di sini ditanya kita akan masuk ke router 1 dan router 2. Sini kita akan mengetikkan show untuk melihat berapa banyak, untuk melihat interface status, IP address, dan juga current interface-nya. Kita bisa memasukkan komen show IP interface brief. Oke. Di sini ada pertanyaan, berapa banyak serial interface yang ada di router 1? Di router 1 serial interface-nya cuma ada 2, yaitu serial 0/0/0 dan juga serial 0/0/1. Oke, di sini juga ditanya di router 2, berarti kita harus masuk ke router 2. Kita masuk ke router 2, kemudian di sini kita akan mengulangi hal yang sama di router 1. Kita enter. Kita masukkan passwordnya, jangan lupa passwordnya adalah Cisco, teman-teman. Kemudian untuk masuk ke privilege modenya kita masukkan command enable. Kemudian untuk passwordnya tadi jangan lupa adalah class. Oke. Selanjutnya di sini setelah masuk ke privilege mode kita akan melihat IP. Kita tadi akan melihat. Saya lupa. Maaf teman-teman. Kita akan melihat interface status, IP address dan juga interface-nya. Oke. Oke, kita lihat saja supaya tidak lupa. Di sini kita akan mengetikkan show IP interface brief. Oh my god. Oke, salah teman-teman, mohon maaf. Di sini kita salah atau typo dalam pengetikan. Show interface brief. Oke. Di sini ditanya berapa banyak seri interface di router 1 dan 2. Ini kita masuk ke router 2 dan kita lihat serinya juga ada 2, yaitu 0/0/0 dan 0/0/1. Oke. Adakah pertanyaan, adakah bersama dari semua internet interface yang ada di router 1 apakah sama? Ada yang sama? Apabila tidak, maka jelaskan perbedaannya. Di router 1, kita akan masuk ke router 1 berarti.
Untuk di router satu ini, mungkin ada yang berbeda. Mungkin untuk yang bisa kita lihat tadi ada bandwidth juga sama, satunya lagi kita lihat tadi juga bandwidth juga yang berbeda. Oke, selanjutnya kita lihat lagi aktivitas yang harus dilakukan. Kita akan display the routing step 3, yaitu display the routing table di R1. Oke, watch comment, apa komen display untuk konten routing table. Kita bisa mengetikkan di sini kita untuk melihat uh, untuk melihat routing table kita menggunakan perintah show IP route. Oke, enter. Sudah selesai. Di sini ditanya berapa banyak koneksi router yang menggunakan kode C. Ini cuma satu, yaitu IP-nya yang IP-nya 209.165.200 yang ini teman-teman. Yang terhubung ke serial 0/0. Which route is the least? Ada dua, yaitu C dan L. Oke, yang pertanyaan ketiga, bagaimana cara router menghandle paket destinasi untuk sebuah network yang tidak ada di table routing? Oke, caranya router untuk menghandlenya adalah dengan cara mengirimkan melalui default gateway-nya. Apabila default gateway-nya juga tidak dikonfigurasi, maka paket akan dibuang dan router akan mengirimkan sebuah pesan, yaitu destination unhearable. Oke, selanjutnya ke part 2, yaitu konfigurasi router interface. Di sini step pertamanya yaitu konfigurasi gigabit Ethernet 0/0 interface di router 1. Oke, di router 1 kita akan masuk ke interface. Kita akan masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0. Oke, kita sepertinya harus masuk ke mode konfigurasi dulu. Oke, setelah itu kita baru masukkan interface g/dol/0. Oke, salah lagi teman-teman, mohon maaf. Di sini tidak ada slash. Oke, ntar di sini kita akan memasukkan IP address. Di sini kita konfigurasi gigabit internet ini untuk mengaktifkan gigabit internet 0/0 di interface-nya di router 1. Oke, ini yang harus kita lakukan, yaitu masukkan IP address 192.168.10.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Oke, di sini kita ngetikkan no shutdown atau dengan perintah no sh juga boleh teman-teman. Kita enter lagi, kemudian kita masukkan deskripsi LAN connection to S1. Oke, di sini kita masukkan description LAN connection. Coba teman-teman, connection untuk ke S1. Kemudian kita akan end. Kemudian kita akan tes ping 192.168 adalah 10.10. tes ping di PC 1. Kita akan tes ping PC 1.
Kenapa saya tahu PC1? Karena IP 192.168.10.10 merupakan IP dari PC1. Kalau teman-teman tidak percaya, bisa teman-teman lihat di address table-nya. PC1 adalah 192.168.10.10. Oke, sudah jelas. Selanjutnya kita belum saya testing di sini. Kita testing terlebih dahulu. Oke, kita lihat apakah ada masalah. Oke, tidak. Sepertinya bagus. Ini ada sukses. Kemudian kita akan konfigurasi Gigabyte Ethernet interface di router 1 dan router 2 juga. Oke, kita akan sekalian, yang pertama tadi kita hanya melakukan di router 1 ke switch 1. Di sini kita akan melakukan konfigurasi juga di router 1 ke switch 2. Oke, kita masuk aja ke interface berapa? Interface tadi. Interface. Oke, mohon maaf teman-teman, kita harus masuk dulu ke mode privilege-nya dengan cara konfigurasi. Oke, mohon maaf salah lagi. Oh, kita harus masuk ke mode konfigurasi terminal dulu. Konfigurasi terminal, kemudian kita ke interface. Oke, yang tadi kita sudah mengatur untuk interface-nya G0/0 di sini, maka kita akan mengatur untuk interface G0/1. Kita enter, kemudian kita akan memasukkan IP address-nya. Jangan lupa IP address ada di atas, di address table. Kemudian kita masuk sini di router 1 untuk interface Gigabit Ethernet 0/0/1 ini merupakan IP address-nya. Oke, IP address-nya 192.168.11.1 dengan subnet mask-nya yang sama 255.255.255.0. Oke, enter. Oh, saya salah teman-teman. Sini saya salah memasukkan, bukan salah tapi kurang. Kita kurang memasukkan keterangan IP address-nya. Oke, setelah kita masukkan IP address-nya, kita enter. Oke, kita berikan perintah no shutdown. Enter, kemudian kita masukkan description LAN connection to S2. Sama seperti tadi. Oke, bisa teman-teman lihat di part 2, step yang pertama di poin nomor B. Kita enter, kita end. Terus bila kita ingin mengetesnya, bisa kita ping PC2-nya. PC2-nya IP address-nya 192 titik berapa ini teman-teman? 168.11.1. 168.11.1. Oke, sukses juga. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi di router 2. Ini kalau dia sudah dikonfigurasi, dia akan menghidupkan lampu hijau seperti ini, bukan lampu merah seperti ini. Oke, kita masuk ke router 2. Kita akan mengulangi hal yang sama pada router 1, hanya saja interface yang berbeda. Kali ini kita akan di router 2. Oke. Kita akan melihat lagi aktivitas yang harus kita lakukan. Oke, di sini kita masuk ke konfigurasi dulu. Oke, kita akan masuk ke interface. Yang pertama itu adalah interface G0/0. Kita harus melihat address table-nya karena saya tidak hafal, teman-teman. Untuk router 2-nya di G0/0, IP address-nya adalah
Kita masukkan IP address. Untuk IP address-nya ada 10.1.1.1, 10.1.1.1.1. Dan subnet masknya 255.255.255.0. Oke, enter. Jangan lupa klik ketikkan no shutdown agar terhubung. Kemudian kita enter. Jangan lupa juga masukkan komen untuk deskripsinya, description LAN tuh LAN connection, mohon maaf saya lupa, connection tuh berapa, ke switch berapa dia akan terhubung. Kita lihat dulu. Oh, saya salah di sini, ternyata tempat melihatnya di sini teman-teman. Oke, dari router 2 ke switch 3. Kita masuk ke switch 3. Berarti itu S3. Oke. Di sini kita N. Oke. Kemudian kita akan mengkonfigurasi kembali untuk router 2-nya ke switch 4. Oke. Kita akan mengkonfigurasi router 2-nya ke switch 4. Oke, switch 4. Kita masuk ke router 2 untuk switch 4. Maka kita akan ngatur di interface-nya yang gigabit Ethernet 0/1. Jangan lupa masuk ke konfigurasi terminal terlebih dahulu, kemudian ketikkan interface-nya. Interface berapa yang ingin dikonfigurasi? Interface G/0 salah 0/1. Oke, tidak masalah, ke caps lock tadi teman-teman. Kita masukkan IP address. Untuk itu kita masukkan 10.1.2.1. Oke, masukkan subnetnya. Kita kurang 1, kurang 0. Oke, kita enter. Kita ketikkan no shutdown. Jangan lupa deskripsinya. Description LAN connection to, terakhir kita ke switch 4. Oke, ntar kita lihat. Oke, sini lagi proses. Oke, udah hijau teman-teman. Oke, ini sudah kita lakukan tadi teman-teman. Sudah kita lakukan terlebih dahulu tadi, yaitu mengkonfigurasi R1 dan router 2 yang kita lakukan tadi, yaitu memasukkan IP address, kemudian mengaktifkan interface, kemudian kita tadi mengkonfigurasi deskripsi, kemudian kita tadi memverifikasi interface konfigurasi kita. Kemudian untuk ke step ketiga yaitu backup konfigurasi ke NVRAM. Bagaimana caranya? Kita masuk ke router 1 terlebih dahulu. Kita masuk ke router 1. Bagaimana cara membackupnya? Kita copy terlebih dahulu. Kita tidak boleh masuk ke konfigurasi terminal, teman-teman. Copy running config, start up config. Itu caranya untuk nge-backup data kita, data konfigurasi kita ke NVRAM. Kita enter. Ada pertanyaan di sini, destination file-nya. Kemudian kita enter saja, teman-teman. Oke, setelah selesai untuk backupnya, kita masuk ke router 2. Jangan lupa kita backup untuk router 2 juga.
Oke, kita ke router 2. Di sini kita akan oke, setelah saya jelaskan tadi kalau kita masih di mode config ini kita tidak bisa melakukan copy, teman-teman. Tuh, kita tidak bisa. Kita harus keluar terlebih dahulu, kita end. Nah, baru di sini kita bisa memasukkan perintah untuk nge-backup ke npram. Oke, di sini kita masukkan router di router 2, kita masukkan copy running config, startup config, ntar. Oke, selesai di sini. Kita selesai melakukan step ketiga. Selanjut saya saya akan melihatkan skor yang skor komplit yaitu 100, berarti semua yang kita lakukan telah selesai di sini. Dan terakhir, dan step-step terakhir ini kita hanya akan melakukan verifikasi saja. Oke, untuk verifikasi yang pertama itu verifikasi konfigurasi, di mana di sini kita akan menggunakan verifikasi komen untuk mengecek interface konfigurasi yang telah kita lakukan. Oke, kita ke router 1. Kita ke router 1, kita di sini akan masukkan komen show IP inter show IP interface brief. Oke, untuk di R1-nya kita akan ditanyakan what part interface konfigurasi, tapi tidak ada di command output. Apa interface konfigurasi yang tidak muncul di command output? Yang tidak muncul di sini hanya subnet masknya. Ini subnet masknya ini tidak ada di sini, teman-teman. Tidak muncul di command output ini. Oke. Apa komen yang kamu bisa gunakan untuk verifikasi di part konfigurasi? Tadi saya menggunakan 3 komen. Yang pertama show interface, kemudian show IP interface brief, juga tadi menggunakan banyak sekali komen yang pokoknya yang intinya itu ada 3. Pertama show interface, kemudian kita mengatur interface ini, interface untuk mengaktifkan atau mengkonfigurasi, dan terakhir kita juga menggunakan show IP interface brief buat melihat konfigurasi interface yang kita lakukan. Oke, di sini sudah selesai. Kita masuk ke poin B. Gunakan show IP route command di R1 dan 2 untuk melihat routing table dan jawab pertanyaan berikut. Oke, kita ke router 1 terlebih dahulu. Router satunya kita akan masukkan command show IP route. Oke, di sini berapa banyak koneksi yang menggunakan kode C? Apakah kamu melihat banyak di router? Untuk kode C sendiri di sini ada 3, di mana IP-nya adalah 192.168.10, ini IPPC1, kemudian 192.168.11 ini PC2, dan yang terakhir itu 200 165 200 ini sepertinya router 1, teman-teman. Kita enter. Oke, untuk berapa banyak, yang poin kedua itu berapa banyak USB routers yang menggunakan kode O. Apakah kamu melihat banyak? Ada 1 dan 2. 10.1.1 ini merupakan PC 3, yang ada dua teman-teman. Ada 2, yang pertama itu PC 3, yang ini adalah PC 4. Kenapa saya tahu? Karena saya hafal IP-nya ini, teman-teman. IP PC 3 merupakan 10.1.1/0 titik 0/24
untuk PC 2-nya, PC 4-nya, mohon maaf, ini merupakan IPv4. Oke, selanjutnya apabila router tahu semua root di network dan nomor koneksi router dan dynamic USPFs dan memperlihatkan total number dari LAN dan WAN, berapa banyak LAN dan WAN di topologi ini. Saya tidak bisa melihat ataupun menentukan LAN dan WAN-nya di topologi ini karena saya di sini hanya melihat subnet mask dan juga address table, address atau IP address dari konfigurasi yang kita lakukan. Oke. Yang pertanyaan keempat, does this number match up number dari 0 dan dari C dan 0 routing table. Oke, di sini apakah di number match C dan O routing table? Seperti jawabannya iya teman-teman, karena di sini kita lihat untuk C dan O-nya. Untuk C ini adalah PC 1 dan enggak. Di sini koneksinya ke seri 0/0, juga ini juga ke sepertinya saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini, teman-teman. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke step 2 untuk tes konektivitas across network. Oke, di sini kita akan melakukan tes ping. Ini di command line PC 1 kita akan mengeping PC 4, tes ping PC 4, kemudian kita dari router 2 kita akan ping PC 2. Oke. Kita masuk ke PC 1. Kita akan melakukan ping PC 4. Oke. Kita lihat IP-nya, teman-teman. Jangan lupa kita membutuhkan IP untuk melakukan ping. PC 4 itu IP-nya adalah 10.1.2.10. Bentar. Sedikit lama, kita lihat RTO. Oke, berhasil, teman-teman. Oke, poin yang step 2 yang pertama berhasil, kemudian yang terakhir yaitu dari command line di router 2 ping PC 2. Oke, kita ke router 2, kita lakukan ping PC 2. PC 2 kita perlu melihat IP address-nya. IP address dari router PC 2 yaitu 192 ping 168.168.11.10. Oke, sukses juga, berhasil, teman-teman. Jadi inilah cara melakukan atau mengerjakan paket tracer 10.3.4 yaitu connect router to LAN. Di sini saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga bermanfaat.